Supreme Martial God Technique. Bab 2881 Keputusan Impulsif. Bukan karena Wu Yun berpikir bahwa dia begitu baik sehingga dia pasti akan membiarkan orang-orang dari Sekte Daowang melanggar aturan untuknya. Dan Wu Yun juga memikirkan apakah mungkin kekuatan pada saat itu ada di tempat pengalaman ini. Itu kebetulan dipicu oleh pertarungan mereka saat itu. Tapi pikiran seperti itu hanya terlintas di benak Wu Yun. Dia segera menetapkan ide lain. Tao Wangsong. Ya, Wu Yun merasa seseorang dari Sekte Daowang yang masuk. Dibandingkan dengan yang lebih ilusi, tentang kekuatan dahsyat apa yang tiba-tiba terpicu, Wu Yun lebih yakin bahwa seseorang dari Sekte Daowang lah yang sekali lagi melanggar aturan dan datang untuk melindunginya. Benar, Wu Yun merasa seseorang dari Sekte Daowang datang untuk melindunginya. Kalau tidak, bagaimana semuanya bisa diatur waktunya dengan begitu sempurna? Dan jika memang demikian, perjalanan Wu Yun selanjutnya akan jauh lebih mudah. Yang paling dia khawatirkan adalah Feng Ke dan mereka berempat akan bergabung. Dia takut keempat orang itu akan bergabung untuk membunuhnya, yang akan sulit dia tolak, terutama dengan naga yang mengumumkan berita tersebut. Dan jika ada pembudidaya Sekte Daowang yang diam-diam melindunginya, maka Wu Yun tidak akan khawatir. Dia bahkan tidak perlu bersembunyi lagi. Cukup dengan mencari poin penilaian dengan tidak hati-hati, menerima baptisan cahaya Dewa Super, atau menemukan harta karun lain di tempat pelatihan ini untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi Anda. Tidak perlu mempertimbangkan keselamatan hidup Anda sendiri. Sebab, selama orang-orang dari Sekte Wang benar-benar melindunginya secara diam-diam, mereka pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Selama tidak mengancam nyawa, cedera lain tidak membuat Wu Yun stres. Memikirkan hal ini, hati Wu Yun yang awalnya tertekan tiba-tiba menjadi rileks, dan senyuman perlahan muncul di bibirnya. Namun, senyuman di sudut mulutnya dengan cepat menghilang. Karena Wu Yun tiba-tiba menyadari bahwa ini hanya tebakannya. Apakah para penggarap dari Sekte Daowang yang datang untuk melindunginya secara diam-diam tidak mungkin ditentukan, apalagi tidak mungkin ditentukan. Setidaknya tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti saat ini. Oleh karena itu, kebahagiaan Wu Yun saat ini masih terlalu dini. Namun, pada saat ini, sebuah dorongan muncul di hati Wu Yun yang tidak dapat dijelaskan, sebuah dorongan yang relatif gila. Dan dorongan seperti itu sangat berbahaya bagi Wu Yun. Dorongan Wu Yun sebenarnya adalah mengambil inisiatif untuk menemukan Feng Ke dan mereka berempat, ingin menampilkan kembali adegan berbahaya tadi. Tahukah Anda, barusan Wu Yun akhirnya berhasil lepas dari tangan Feng Ke dan yang lainnya bersama Long Baoxin. Sekarang saya harus mencari seseorang lagi, obat apa yang dijual di labu ini. Saya pikir ini hanyalah ide yang tidak realistis dan impulsif yang tiba-tiba muncul di benak Wu Yun. Tapi Wu Yun sebenarnya semakin bertekad pada gagasan ini. Pada akhirnya, dia bahkan sepenuhnya memutuskan untuk tidak melakukan perubahan apapun. Tapi kenapa dia tiba-tiba membuat keputusan gila dan tidak bisa dimengerti? Aku hampir pulih, Wu Yun, kamu di mana? Pada saat ini, suara naga yang mengumumkan kabar baik datang dari bawah. Perawatannya pada dasarnya telah selesai dan dia pulih dari luka-lukanya. Karena dia hampir pulih, dan baru saja dia berpikir untuk mempercepat proses penyembuhan dan segera pergi dari sini. Oleh karena itu, kecepatan pemulihannya lebih cepat. Meski belum pulih sepenuhnya, namun tidak berdampak apa-apa. Selebihnya, pulihkan sendiri secara perlahan. Wu Yun, yang mendengar suara pengumuman naga, juga bereaksi dari pikirannya sendiri tadi. Dia menunduk, lalu melompat ringan dan mendarat di samping Long Baoxi. Sekarang kita sudah pulih, ayo pergi dan temukan Feng Ke dan yang lainnya. Baiklah, ayo kita cari. Setelah Wu Yun selesai berbicara, Long Baoxi mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia hanya membuka mulut. Namun di tengah kata-katanya, Long Baoxi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berdiri di sana, matanya bulat dan menatap Wu Yun. Dia berkata dengan tidak percaya, tunggu, siapa yang kamu cari? Feng Ke dan yang lainnya, saya harus pergi menemui mereka lagi untuk memverifikasi beberapa hal. Wu Yun berkata dengan ringan dan acuh tak acuh. Astaga, apa kamu gila? Kami baru saja mengalami kesulitan. Long Baoxi berkata, seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian segera mengubah kata-katanya, Wu Yun, apakah kamu menemukan sesuatu? Kekuatan itu sebelumnya, bagaimana itu bisa terjadi, apakah kamu menemukan sesuatu? Mungkinkah kekuatan itu dipicu olehmu, dan kamu menemukan cara untuk mengaktifkan kekuatan itu? Tentu saja, tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata kabar sukacita naga. Long Baoxi bahkan tidak memikirkan Sekte Daowang pada tingkat ini. Mungkin, hanya Wu Yun, yang tidak tahu banyak tentang dunia ini, yang bisa yakin bahwa orang-orang dari Sekte Daowang akan datang. Tapi Wu Yun tetap mencobanya,
tersenyum misterius, dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ngomong-ngomong, kalau tidak, kamu tunggu aku di sini. Aku akan lewat diriku sendiri." "Tidak, meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, tapi aku harus pergi, Wu Yun. Aku tahu kamu berpikir aku tidak cukup kuat, tapi itu bisa dianggap bagianku. Aku bisa jamin itu jika menyangkut situasi hidup dan mati, tidak ada yang akan melakukannya kecuali aku mati. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhmu kecuali mereka menginjak tubuhku." Long Baozi tiba-tiba menjadi tegas dan tegas, dengan nada sedemikian rupa sehingga Wu Yun bahkan tidak bisa mentolerir keberatan sedikitpun. Nyatanya, Wu Yun tidak terlalu terkejut dengan sikap sang naga yang mengumumkan kabar baik tersebut. Faktanya, Wu Yun sama sekali tidak berniat membiarkan Long Baozi tinggal di sini, dia hanya bertanya dengan santai. Mungkin mereka tidak memiliki banyak kontak, tetapi dari kontak singkat ini, Wu Yun dapat memahami bahwa Long Baozi adalah orang yang sangat dapat diandalkan. Dia tidak mungkin membiarkan Wu Yun mengambil risiko sendiri sambil mengetahui bahwa Wu Yun sedang mencari Feng Ke. Pada saat yang sama, ada alasan lain, yang juga merupakan alasan sebenarnya mengapa Wu Yun tidak berniat menepati pengumuman naga. Bab 2882 melihat kembali untuk memverifikasi. Alasannya adalah Wu Yun sekarang tidak tahu apakah tebakannya akurat. Lalu bagaimana jika tebakan Anda salah? Wu Yun khawatir jika Long Baozi ditinggalkan di sini dan tebakannya salah, Long Baozi akan berada dalam krisis besar. Atau mundur selangkah, meskipun tebakan Wu Yun benar. Kemudian dia akan membawa naga itu untuk mengumumkan kabar baik. Seandainya dia bertemu orang lain selama dia tidak ada. Tidak ada keraguan bahwa kabar sukacita naga benar-benar berbahaya. Bukan karena pengumuman naga adalah yang terlemah di antara lebih dari 400 orang yang masuk. Tapi karena identitas kabar sukacita naga. Semua orang tahu tentang hubungannya dengan Wu Yun. Adapun Wu Yun, di antara lebih dari 400 orang, mungkin tidak ada orang yang tidak ingin macam-macam dengannya. Lagi pula, dia terlalu terkenal sebelumnya. Dan semakin banyak orang, jika tidak bisa mendapatkan Wu Yun, akan marah ketika melihat berita tentang satu-satunya naga yang memiliki hubungan baik dengan Wu Yun. Ketika saatnya tiba, pengumuman naga pasti akan diserang oleh sekelompok orang. Dengan cara ini, tidak peduli apa yang dikatakan Wu Yun, dia akan membawa naga itu untuk mengumumkan kabar baik. Sebenarnya, itu hanya dugaan Wu Yun. Tapi karena Wu Yun berani menebak dan melakukan ini, dia sebenarnya cukup percaya diri. Bahkan bisa dikatakan suatu hal yang pasti. Kalau tidak, Wu Yun tidak akan mengolok-olok hidupnya sendiri. Bagaimanapun, Wu Yun tidak bodoh, dia bahkan sangat pintar. Adapun pengumuman naga, Wu Yun tidak siap untuk memberitahunya pemikiran sebenarnya. Bahkan jika itu benar, karena kultivator Sekte Wang ingin menyembunyikan dirinya, Wu Yun tidak perlu mengumumkannya ke publik. Mengetahui dan yakin saja sudah cukup. Jadi, setelah beberapa saat, Wu Yun berdiri diam, memandangi naga itu dan berkata, "Saudaraku, kalau begitu, ayo pergi bersama. Mengenai kekuatan yang kamu sebutkan, kamu setengah benar. Tapi aku tidak bisa memberitahumu bagaimana situasi spesifiknya saat ini. Aku hanya bisa memberitahumu sekarang, ikuti aku, Feng Ke dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita." Setelah mengatakan itu, Wu Yundang mengambil langkah pertama dan terbang ke depan. Adapun kabar baik sang naga, dia benar-benar bingung saat ini dan tidak tahu jenis obat apa yang dijual Wu Yun di labunya. Meskipun saran bahwa Wu Yun mengendalikan kekuatan itu dikatakan olehnya sendiri. Tapi itu sebenarnya hanya imajinasinya yang tidak realistis. Dia tidak percaya bahwa Wu Yun benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Tanpa diduga, Wu Yun justru menyetujuinya saat ini. Harus dikatakan bahwa saat ini, pengumuman naga penuh dengan tanda tanya. Tapi tidak ada ruang baginya untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Wu Yun sudah pergi, dan dia harus segera mengikutinya. Apapun alasannya, pengumuman naga harus dipatuhi. Segera, Long Baozi menyusul Wu Yun. Adapun Wu Yun, dia berbicara tentang di mana dia akan menemukan Feng Ke. Kelihatannya tanpa tujuan, namun nyatanya tidak sulit. Tentu saja tidak seperti berkeliling mencari Feng Ke. Setidaknya ini belum waktunya untuk pamer. Jika tidak ada yang lain, Feng Ke dan yang lainnya pasti mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Wu Yun dan Long Baozi. Waktu Wu Yun dan Long Baozi tinggal di tempat itu barusan tidaklah lama. Dengan kata lain, Feng Ke dan yang lainnya mungkin masih mengikuti jejak. Wu Yun hanya perlu kembali melalui jalan aslinya, dan dia pasti akan bertemu Feng Ke di suatu tempat di jalan aslinya. Faktanya, Wu Yun hanya memiliki metode yang relatif aman untuk saat ini. Jika dia benar-benar sombong, tentu tidak akan sulit menemukan Feng Ke. Tapi bukan itu yang diinginkan Wu Yun untuk saat ini. Cari dulu lewat sini, kalau sudah tidak ketemu lagi, buatlah rencana lain. Dengan cara ini,
mengikuti jalan aslinya, Wu Yun dan Long Baozi menghabiskan sekitar 100 napas. Dalam 100 napas, dengan kecepatan mereka, mereka sebenarnya bisa terbang sangat jauh. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda telah menemukan Feng Ke dan yang lainnya? Menemukannya, namun bisa juga dikatakan tidak ditemukan. Karena sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan itu bukanlah penemuan yang dibayangkan Wu Yun. Mereka memang ditemukan. Di kejauhan, di ruang terbuka di bawah tebing, Wu Yun dapat dengan jelas melihat Feng Ke dan yang lainnya. Namun yang berdiri di sana bukan hanya Feng Ke dan 4 orang lainnya. Ada lebih banyak orang. Ada puluhan orang. Mereka sedang berdiri di bawah tebing saat ini, melihat ke atas. Sepertinya dia sedang mengamati sesuatu di tebing. Mengikuti pandangan mereka, Wu Yun dengan cepat menemukan beberapa petunjuk. Di atas tebing terdapat lempengan batu berbentuk lingkaran berukuran setengah meter dan menyerupai diagram Bagua. Pelat batu itu terbungkus lapisan cahaya kristal, dan tampak sangat sakral. Cahaya Dewa Super, apakah ini penilaian dan titik ujian untuk cahaya Dewa Super? Wu Yun menatap kata-kata rahasia itu, dengan sedikit kegembiraan di matanya, dan beberapa ekspresi aneh lainnya muncul. Kegembiraan itu wajar karena saya menemukan titik penilaian dan pengujian cahaya Dewa Super di sini. Penampilan aneh lainnya adalah karena Wu Yun belum diverifikasi. Dan Wu Yun tidak berani secara terang-terangan menerobos kerumunan sebelum memverifikasinya secara menyeluruh. Itu terlalu berbahaya. Sulit bagi Wu Yun untuk tidak menjamin bahwa Feng Ke dan 4 orang lainnya akan menghasut orang lain untuk membunuhnya. Menurut ide pertama Wu Yun, dia membawa Long Baozi bersamanya, tetapi jika dia pergi untuk menguji Feng Ke dan 4 orang lainnya, dia akan membiarkan Long Baozi menunggu di dekatnya, tidak membiarkan naga Baozi muncul, menunggu dan melihat apa yang terjadi, dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Dengan begitu, tidak ada yang salah. Selama dia tidak bisa membiarkan kabar sukacita naga menyeretnya ke bawah, dia tidak bisa melarikan diri. Ini juga memastikan bahwa kabar sukacita naga dapat mengikuti setiap gerakan Anda kapan saja. Namun kini dengan semakin banyaknya orang, rencana ini tidak akan mudah dilaksanakan. Bahkan di tangan Feng Ke dan yang lainnya, Wu Yun hanya bisa menjamin pelariannya, dan ada kemungkinan 99% dia akan terluka. Dengan begitu banyak orang sekarang, dia mungkin tidak punya banyak kesempatan untuk melarikan diri. Jika kamu salah menebak saat itu, kamu pasti akan mati. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan tes penilaian cahaya Dewa Super ini. Jika saya benar-benar tidak punya pilihan lain, maka saya hanya bisa menyerah pada tes penilaian ini dan terus menunggu Feng Ke. Kapan mereka berempat berpisah dari yang lain dan bertindak sendiri, mereka pergi mencari mereka untuk konfirmasi. Wu Yun berpikir dalam hati, dan pada saat yang sama dengan lembut menyuruh Long Baoxian untuk tidak bergerak dulu dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Bab 2883 Kekuatan Teroris. Mengenai perkataan Wu Yun, Long Baozi tidak membantah atau berpikir terlalu banyak. Dia bahkan untuk sementara melupakan fakta bahwa Wu Yun telah membawanya untuk mencari Feng Ke. Sebab, seluruh perhatiannya telah tertuju sepenuhnya pada lempengan batu Bagua di tebing depan, yang melambangkan penilaian dan ujian cahaya Dewa Super. Dengan cara ini, terlihat juga bahwa naga yang mengumumkan kabar baik ini adalah orang yang tidak punya rencana sama sekali. Tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa ujian penilaian cahaya Dewa Super ini terlalu menarik baginya. Bukan hanya dia, Wu Yun sendiri juga sama. Tetapi sementara Wu Yun tertarik dengan perhatiannya, dia tidak lupa bahwa dia ingin mencari Feng Ke dan 4 orang lainnya untuk memverifikasi. Tapi ini belum waktunya, kita harus menunggu. Menunggu waktu yang tepat, atau menunggu alasan impulsif yang akan membuatnya putus asa. Lambat laun, mungkin karena jumlah orangnya semakin banyak. Jauh di depan, lempeng batu Bagua mulai perlahan berubah dari keadaan awalnya yang sunyi. Secara bertahap mulai berputar. Saat berputar, ia tidak lagi menempel pada tebing. Perlahan-lahan bergerak keluar, tidak lagi dalam bentuk tegak, melainkan dalam keadaan datar dan tersuspensi di kedua sisinya sambil terus berputar. Gumpalan cahaya transparan dan sebening kristal perlahan-lahan menyinari lempengan batu. Mulailah dengan lempengan batu dan akhiri dengan mendarat di tanah. Itu lebih terlihat seperti seberkas cahaya. Pilar lampu kristal dengan diameter sebesar piringan, sekitar setengah meter. Dan yang paling mengejutkan adalah ruang pilar cahaya kristal ini, yang panjangnya sekitar setengah meter, dipenuhi dengan cahaya super ilahi yang sangat kaya dan seterang bintang. Meskipun mereka belum pernah melihatnya, semua orang dapat yakin pada saat pertama bahwa ini pastilah cahaya Dewa Super. Karena semua orang sudah melihatnya di pintu masuk. Hal yang sama berlaku untuk Wu Yun, dan dia juga yakin bahwa ini adalah cahaya Dewa Super. Namun, sudah terlambat bagi semua orang untuk terkejut dengan kejadian seperti itu. Tapi saya melihat seseorang telah memimpin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Beberapa orang bergegas menuju pilar cahaya.
Pada saat yang sama, dia berteriak, selama Anda memasuki pilar cahaya ini, Anda dapat menikmati baptisan cahaya super ilahi. Ketika suara itu naik dan turun, seseorang telah mendekati dan bahkan menyentuh pilar cahaya kristal. Begitu dia melihatnya, dia akan segera masuk. Semua orang di belakang melihat seseorang sedang memimpin dan hendak mengambil kesempatan, jadi mereka juga buru-buru memulai. Tapi saat berikutnya semua orang pindah. Tiba-tiba, semua orang membeku di tempat pada saat bersamaan. Dari perebutan tadi, hingga rasa takut yang tiba-tiba untuk melangkah maju sekarang, dengan rasa takut di wajahnya, terdapat perbedaan yang tajam. Tidak ada teriakan atau seruan, hanya bau darah yang menyengat memenuhi udara. Pasalnya, beberapa orang pertama yang mendekati pilar cahaya kristal tersebut tidak hanya gagal menerobos, bahkan dengan mudah dikalahkan oleh pilar cahaya tersebut tanpa peringatan apapun dan berubah menjadi buih berdarah. Bahkan sisa daging pun tidak tersisa. Semuanya begitu cepat sehingga sulit bagi semua orang untuk bereaksi. Mati, mati. Apakah pilar cahaya ini begitu menakutkan? Mungkinkah ini yang disebut tes baptisan cahaya Dewa Super? Ada beberapa helaan napas dari kerumunan yang tercengang. Terlihat betapa ketakutannya setiap orang. Feng Ke dan 4 orang lainnya, seperti yang diharapkan, tidak berani bergerak. Mereka berempat bahkan bersyukur karena mereka tidak terburu-buru untuk pertama kalinya. Jika tidak, konsekuensi saat ini mungkin sama persis dengan konsekuensi orang-orang tadi. Tapi kenapa? Karena ini penilaian, pasti ada cara untuk berhasil. Dilihat dari kejadian barusan, mereka tidak diberi kesempatan untuk sukses sama sekali. Sangat buruk. Tak jauh dari situ, Wu Yun yang mengamati secara rahasia juga memiliki pemikiran yang sama. Dia yang paling jauh, dan bisa juga dikatakan orang yang paling banyak melihat segalanya. Tapi dia bahkan tidak melihat bagaimana orang-orang itu meninggal sekarang. Apa yang dilihat Wu Yun adalah pada saat terjadi kontak, dia hancur menjadi buih darah. Adapun dari mana kekuatan yang menghancurkan mereka menjadi busa berdarah itu berasal, Wu Yun bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Seperti kata pepatah, musuh tak dikenal dan kekuatan tak dikenal adalah yang paling menakutkan. Pemandangan di hadapannya adalah kekuatan yang paling menakutkan, tidak diketahui, dan kuat. Setidaknya, kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh para penggarap seperti mereka dari alam dewa. Wu Yun juga tidak bisa. Pada saat ini, semua orang tidak bergerak, mengamati perubahan pilar cahaya kristal. Pemikiran setiap orang rumit dan beragam, dan setiap orang memiliki dugaannya masing-masing. Orang yang memiliki kecurigaan paling dalam tidak diragukan lagi adalah Feng Ke dan Wu Yun. Apa yang terjadi barusan membuat Feng Ke dan mereka berempat semakin percaya diri dengan tebakan mereka sebelumnya. Setelah melawan Wu Yun sebelumnya, mereka tiba-tiba ditentang oleh kekuatan yang tidak dapat mereka lawan. Mereka berspekulasi bahwa ada semacam kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tempat pengalaman ini. Sekarang, melihatnya dengan mata kepala sendiri menjadi lebih nyata dan tegas, dan itu sepenuhnya menghilangkan gagasan bahwa kekuatan sebelumnya adalah hasil karya para pembudidaya Sekte Dao Wang. Belum lagi mereka, bahkan Wu Yun, yang sangat yakin bahwa itu adalah kultivator Sekte Dao Wang, mulai bimbang. Jika hal itu dilakukan oleh para penggarap Sekte Dao Wang, mereka tidak akan pernah begitu kejam dan langsung menghancurkan orang hingga menjadi buih berdarah. Apalagi ini adalah ujian dan penilaian tersendiri, mengapa mereka harus mengambil tindakan? Ini mengingatkanku pada kekuatan super yang sama dari sebelumnya. Wu Yun tiba-tiba merasa tebakannya semakin salah. Mungkin, itu benar-benar ada hubungannya dengan kekuatan di tempat pengalaman ini. Di saat yang sama, Wu Yun juga diam-diam punya ide lain. Bahkan saya tiba-tiba menjadi sedikit beruntung, untungnya ada beberapa perubahan di sini. Untungnya, dia tidak langsung melanjutkan rencananya dan pergi untuk memverifikasinya dengan Feng Ke dan 4 orang lainnya. Kalau tidak, dia mungkin masih bisa lari, tapi dia pasti terluka saat ini. Karena saat dia melihat pemandangan tadi, dia semakin merasa bahwa penghalang kekuatan sebelumnya kemungkinan besar hanya kebetulan, dan hubungan dengan Sekte Dao Wang mungkin tidak serius lagi. Bab 2884 Pengacau Yue Yiren. Tetapi pada saat ini, ketika Wu Yun sedang berpikir, dia melihat lempengan batu yang melayang di udara, dan pilar cahaya kristal di bawah lempengan batu, benar-benar berubah lagi. Wu Yun melihat ini, dan Feng Ke di depan serta semua orang yang hadir juga melihat ini. Mereka semua melihat pilar cahaya kristal ini, yang sepertinya mengalami beberapa perubahan. Namun tidak ada yang bisa secara akurat mengidentifikasi perubahan spesifiknya. Bahkan Wu Yun tidak tahu perubahan apa ini. Namun, dapat dipastikan bahwa hal itu memang agak berubah dibandingkan sekarang. Dan dengan perubahan seperti itu, semua orang mulai terjerat. Bukankah sekarang tidak ada kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Tapi karena belum bisa memastikan, semua hanya berimajinasi saja. Setidaknya untuk saat ini belum ada yang berani bergerak atau mencoba lagi.
Bagaimanapun, akan berakibat fatal jika disentuh, dan tidak ada cara atau kemampuan untuk mengatasinya. Hal yang sama terjadi pada Feng Ke dan yang lainnya. Mereka semua menunggu untuk melihat apakah ada perubahan lain pada pilar cahaya, atau menunggu seseorang mencobanya terlebih dahulu dan mencari tahu. Wu Yun juga berdiri diam, menunggu situasi terus berkembang. Namun, saat semua orang tidak sabar tetapi menunggu dengan tenang, Wu Yun, yang paling tidak mungkin melihat gerakan apapun di kejauhan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Naga yang mengumumkan berita itu tiba-tiba berbalik dan menatap Wu Yun dengan tidak percaya. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, Wu Yun, ada apa denganmu? Ini akan mengekspos kita. Menyembunyikan auranya, hal semacam ini, naga mengumumkan kabar baik, pasti jauh lebih rendah dari Wu Yun. Tetapi pada saat ini, dia harus membiarkan naga itu mengumumkan kabar baik untuk mengingatkan Wu Yun. Terlihat betapa besar kesalahan yang dilakukan Wu Yun saat ini. Memang benar Wu Yun melakukan kesalahan saat ini, dan itu adalah kesalahan besar. Saya melihat bahwa pada saat ini, tubuh Wu Yun benar-benar berdenyut dengan kekuatan aura yang cukup agung. Dengan fluktuasi aura yang agung ini, jika tidak terjadi apa-apa, Wu Yun mungkin ditemukan oleh Feng Ke dan orang lain di depannya dalam beberapa menit. Tapi mengapa Wu Yun melakukan kesalahan ini? Biasanya, hal ini tidak terjadi. Terlebih lagi, ini sepertinya bukan fluktuasi aura Wu Yun sendiri. Setelah terkejut, Wu Yun bereaksi dengan tergesa-gesa. Pria yang baik, dia sebenarnya adalah Yue Yiren. Aura ini berasal dari Yue Yiren yang ada di pelukannya. Terakhir kali, saat pertama kali memasuki tempat pelatihan ini, Wu Yun ingin mengeluarkan Yue Yiren. Tapi dia menemukan bahwa Yue Yiren tidak sadarkan diri. Dan ada kekuatan yang sangat dahsyat mengalir di dalam tubuh, seperti kekuatan warisan. Setelah itu, dia dikepung oleh Feng Ke dan 4 orang lainnya, jadi Wu Yun mengesampingkan masalah itu untuk waktu yang singkat. Saya pikir Yue Yiren tidak akan berdampak apapun padanya. Setidaknya tidak akan ada gerakan apapun sampai dia bangun. Bagaimanapun, semua kekuatan hanya ada di tubuh Yue Yiren, dan tidak ada nafas yang keluar. Tapi saya tidak pernah mengharapkannya. Pada saat ini, ketika seharusnya tidak ada masalah, Yue Yiren, ada yang tidak beres. Tidak, dilihat dari kedamaian dan keagungan nafas ini. Tampaknya hal ini tidak menjadi masalah. Setidaknya ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi orang-orang Yui. Sebaliknya, ia seolah-olah telah menerima sepenuhnya kuasa warisan. Meski belum bisa dipastikan, namun secara kasar bisa dinilai dari kekuatan auranya. Sebagian besar orang Yui saat ini mungkin telah mencapai alam tertinggi tingkat 9. Namun, saat dia menebak-nebak, tiba-tiba, hanya terdengar suara, bip, dan orang baik, Yue Yiren, keluar dari pelukan Wu Yun. Berjalan sampai ke bahu Wu Yun, dia melihat sekeliling, tampak sedikit bingung dengan lingkungan asing ini. Hanya setelah melihat Wu Yun tetap sama, saya merasa sedikit lebih lega. Dan dengan gejolak nafas tadi, apalagi suara celotehan tadi, Feng Ke dan yang lainnya di bawah tebing di kejauhan telah berbalik. Mereka terkunci sepenuhnya. Kami juga melihat pengumuman Wu Yun dan naga, termasuk binatang merah menyala di bahu Wu Yun. Haha, bajingan, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Aku sudah mencarimu sebelumnya tetapi tidak dapat menemukanmu. Kupikir kamu sudah lama melarikan diri. Serius, ada jalan ke surga tapi kamu jangan mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka. Kamu harus menemukan jalanmu sendiri. Semuanya. Orang ini membawa 5 botol air esensi ilahi. Dia baru saja lolos dari tangan kami. Jika Anda bersedia tolong, kita akan mengepung dan membunuhnya bersama-sama. Saya, Feng Ke, menjamin bahwa siapapun yang mengambil air esensi ilahi, saya, Feng Ke, akan tidak ikut campur. Siapapun yang mengambilnya adalah miliknya. Segera setelah kata-kata ini keluar, kerumunan orang melonjak. Mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya apakah Feng Ke menipu orang dan memanfaatkan mereka. Saya juga memikirkan betapa kuat dan menakutkannya Wu Yun. Tapi ini adalah air esensi ilahi. Inilah yang berakibat fatal bagi mereka. Bahkan jika mereka bertemu sendirian, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat merebutnya dari Wu Yun. Terlebih lagi, banyak sekali orang yang hadir saat ini, terutama Feng Ke dan mereka berempat, yang masih lebih kuat dari Wu Yun. Mengambil tindakan. Dengan raungan keras penuh keserakahan, sekelompok orang yang dipimpin oleh Feng Ke untuk sementara waktu melepaskan penilaian cahaya Dewa Super dan terbang menuju Wu Yun. Aku akan pergi, sial, anak kecil, kamu benar-benar pembuat onar, kamu membuatku begitu banyak masalah segera setelah kamu bangun. Wu Yun mengerutkan kening ketika dia melihat sekelompok orang ini menyerang. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada ketegangan di hati saya. Bab 2885 pecahnya Yue Yiren. Tapi apa gunanya gugup atau tidak?
Situasi saat ini jauh lebih berbahaya daripada pertemuan sebelumnya dengan Feng Ke dan beberapa orang. Pada saat itu, tidak peduli apa, hanya ada 4 orang, Feng Ke. Sekarang, tidak hanya Feng Ke dan 4 orang lainnya yang tetap tidak berubah. Setidaknya ada puluhan orang lainnya. Dengan barisan seperti itu, belum lagi Wu Yun masih membawa naga untuk mengumumkan kabar baik, meski dia sendirian, tidak banyak peluang untuk melarikan diri. Jika kelompok orang ini benar-benar bertekad untuk berjuang dengan nyawanya, maka Wu Yun hanya punya satu cara. Berusaha sekuat tenaga dan berjuang keras. Mengenai apakah dia hidup atau mati, Wu Yun sendiri mungkin tidak memiliki banyak peluang. Sialan, Wu Yun, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mereka telah menemukannya. Bagaimana dengan kekuatanmu? Bukankah aku sudah bilang kamu memiliki kekuatan seperti itu sebelumnya? Keluar dan bunuh mereka. Di sebelah telingaku, saya mendengar berita gugup tentang berita naga, suara. Saat Long Baozi mengatakan ini, ekspresi Wu Yun berubah lagi. Dia secara alami tahu kekuatan apa yang dibicarakan oleh kabar sukacita naga. Tapi Long Baozi tidak mengetahuinya, tapi dia sendiri yang mengetahuinya. Pada saat itu, dia mengira seorang kultivator sekte Dao Wang datang untuk melindunginya. Itu sebabnya dia berani mengatakan hal seperti itu, dan itulah mengapa dia berani memberitahu Long Baoxian dengan setengah hati bahwa dia bisa menggunakan kekuatan itu. Tapi setelah pembunuhan berdarah mendadak oleh sinar kristal tadi, Wu Yun mulai merasa bahwa tebakannya mungkin salah. Pembudidaya sekte Dao King tidak boleh masuk. Kekuatan sebelumnya sebagian besar terkait dengan keberadaan tempat pelatihan itu sendiri. Hasilnya, seberapa percaya diri Wu Yun sekarang? Jika dia yakin, dia pasti akan bergegas ke kerumunan. Saudaraku, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Lindungi saja dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Wu Yunman berkata tanpa daya ketika dihadapkan pada pertanyaan Dragon. Kurang lebih, dia mungkin juga merasa sedikit kasihan atas pengumuman naga tersebut. Lagi pula, dialah yang datang ke sini. Dia juga membawa pengumuman naga. Itu adalah kombinasi dari keadaan yang menyebabkan situasi saat ini. Tapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk merasa bersalah. Meski mungkin sangat sulit untuk melarikan diri, bukan tidak mungkin. Setidaknya, pertarungan besar masih diperlukan. Dan ketika dia menyelesaikan apa yang baru saja dia katakan, tingkat kultivasi Wu Yun dan hampir semua kekuatan yang bisa dia gunakan kecuali senjata suci digunakan. Untuk sesaat, angin itu benar-benar melonjak, hampir sampai pada titik di mana angin terkuat di tempat itu hilang. Tapi betapapun kuatnya dia tidak berguna dalam situasi ini. Terlalu banyak orang. Apalagi selain orang-orang ini, selain Feng Ke, ada 3 orang yang tidak jauh lebih lemah dari Feng Ke. Di sampingnya, Long Baozi juga menunjukkan kekuatan kultivasinya. Termasuk teknik amplifikasi yang membuatnya bisa mencapai 500 besar. Tapi dibandingkan dengan Wu Yun, peningkatan Dragon Annunciation jelas tidak ada artinya jika dibandingkan dan tidak ada gunanya. Namun jika Anda melindungi diri sendiri, Anda masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi apakah itu ledakan Wu Yun atau peningkatan pengumuman naga? Di mata Feng Ke dan lainnya, tidak ada tekanan sama sekali. Tentu bukan berarti mereka merasa yakin bisa langsung menumpas Wu Yun. Tetapi karena jumlah mereka begitu banyak, saya pikir betapapun kuatnya Wu Yun, tidak akan ada yang bisa dia lakukan terhadap mereka. Gagasan mereka mungkin salah. Namun nyatanya, Wu Yun menghadapi hal seperti itu. Di depan, Feng Ke dan yang lainnya semakin dekat. Feng Ke tidak memainkan trik apapun, saat ini, dia bergegas ke depan. Dengan kata lain, orang pertama yang harus dihadapi Wu Yun adalah Feng Ke. Pertarungan ini niscaya akan sangat berbahaya dan sulit. Tapi apapun hasilnya, kita harus berjuang. Menonton, kelompok orang Feng Ke semakin dekat. Wu Yun menatap dan meraung, mengangkat tinggi 3 pedang di tangannya, dan pada saat yang sama dengan lembut mendorong keluar dengan telapak tangan, mendorong kabar sukacita naga di sampingnya pada jarak tertentu. Sambil mendorong keluar, Wu Yun buru-buru berbisik, "Saudaraku, menjauhlah dariku. Jika mereka datang untukku, bahkan yang paling kuat pun akan datang mengepungku. Jangan dekat-dekat denganku dan temukan cara untuk melindungi dirimu sendiri." Setelah itu, Wu Yun perlahan-lahan naik ke udara, bersiap untuk menggunakan keterampilan bela diri Tao pertamanya. Tapi sekarang, karena situasi tegang tadi, semua orang hampir mengabaikannya, bahkan Wu Yun sendiri mengabaikannya, binatang kecil berwarna merah menyala berdiri di bahunya. Api kilin, bulan Yiren. Tiba-tiba ia naik ke udara dari bahu Wu Yun. Itu ditangguhkan di depan Wu Yun, tapi tidak seperti biasanya. Saat mencapai Wu Yun, kekuatan panas yang agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Lalu hanya terjadi ledakan. Tidak diketahui apakah itu suara ledakan udara atau ledakan energi. Setelah ledakan, tubuhnya, yang awalnya hanya seukuran jari,
tiba-tiba berubah menjadi binatang raksasa setinggi beberapa kaki. Bentuk tubuhnya sepenuhnya seperti binatang dewa kuno, Qilin. Di permukaan tubuhnya, ada api panas berwarna ungu darah. Nyala api begitu panas bahkan udara pun mendesis dan berderak. Perasaan yang sangat nyata. Alam tertinggi, tingkat ke-9, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam dewa super sejati. Dilihat dari auranya, aura Yue Yiren bahkan lebih kuat dari Feng Ke, orang terkuat yang hadir, dan tentu saja Wu Yun, yang memiliki kecenderungan untuk ditekan. Di sini, mengapa orang ini tiba-tiba begitu kuat? Ya, benar, ia menerima kekuatan warisan klan Qilin, dan ia melompat langsung ke alam tertinggi tingkat 9. Wu Yun sepertinya tiba-tiba tercerahkan. Diam-diam berseru. Ketika Feng Ke dan yang lainnya melihat binatang api yang begitu kuat tiba-tiba muncul di depan mereka, mereka juga ketakutan dan melompat. Meskipun mereka tidak mengenali apa itu, mereka dapat dengan jelas merasakan aura mereka masing-masing ditekan oleh binatang api raksasa ini. Untuk sesaat, ledakan Yue Yiren menyebabkan Feng Ke dan yang lainnya menghentikan serangan mereka. Wu Yun juga diam-diam menghela nafas lega dari belakang dan berpikir pada dirinya sendiri pada saat yang sama. Saya pikir ini adalah situasi yang menyedihkan. Saya pikir makhluk kecil ini telah menyebabkan banyak masalah bagi saya. Tapi sekarang tampaknya itu telah sangat membantu saya. Dengan itu, pertempuran ini mungkin bukan tidak mungkin. Bab 2886 Yue Yiren menimbulkan masalah lagi. Aum, ini adalah auman yang memekakkan telinga, auman seekor unicorn kuno. Terlihat bahwa yang diubah Yue Yiren bukan hanya bentuk tubuhnya, tetapi juga bukan hanya kultivasinya yang dangkal, segala sesuatu tentang dirinya sepertinya telah berubah. Setidaknya pada saat ini, dilihat dari raungan ini, kekuatan Yue Yiren telah mencapai level yang sama, atau bahkan melampaui Wu Yun. Dan setelah suara gemuruh, yang terjadi selanjutnya adalah semburan api, menyembur keluar dari mulut unicorn besar Yue Yiren. Nyala api itu seperti semburan, berpusat di mulutnya, dan menutupi sekelilingnya, seolah-olah membelah langit dan menutupi bumi. Wu Yun, yang berdiri di belakang Yue Yiren, tidak bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan api ini. Tapi setidaknya nyala api ini memberinya perasaan berdebar-debar yang tak bisa dijelaskan. Belum lagi sanggup menanggungnya, jika terkontaminasi api ini pasti akan sangat menyakitkan. Dan bahkan Wu Yun pun merasakan hal yang sama. Feng Ke dan yang lainnya pada dasarnya sama. Mungkin itu karena mereka pertama kali bertemu, tetapi bahkan Feng Ke tidak berani memiliki dorongan sedikit pun untuk ternoda oleh api yang menyembur dari mulut Yue Yiren. Semua orang mundur ke kejauhan. Namun, ada juga beberapa yang tidak menghindar tepat waktu dan terkontaminasi api. Tiba-tiba yang terlihat hanyalah area yang terkontaminasi itu langsung hangus hitam, berdarah dan berdarah, sungguh menakutkan. Haha, si kecil ini sangat kuat. Metode serangan ini tidak hanya mencakup jangkauan yang luas, tapi juga sangat kuat. Dari sudut pandang ini, saya khawatir setidaknya saya memiliki peluang 60% untuk memenangkan pertempuran ini. Melihat serangan Yue Yiren seperti ini, Wu Yun langsung gembira, dan dia terus berbisik di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Wu Yun hendak terbang ke depan dan memberitahu Yue Yiren untuk bergabung dengannya untuk mengusir semua orang ini. Adapun mengapa dia hanya mengusir mereka daripada membunuh mereka, itu karena Wu Yun tahu bahwa membunuh orang-orang ini mungkin tidak mudah. Adapun pengusiran, secara alami jauh lebih sederhana. Tapi saat Wu Yun hendak mengambil tindakan untuk memberitahu Yue Yiren. Tapi dia melihat Yue Yiren sekali lagi melakukan sesuatu di luar dugaan Wu Yun. Sepertinya dia sama sekali tidak berniat membantu Wu Yun. Dan apa yang dilakukannya barusan mungkin karena Feng Ke dan yang lainnya menghalangi jalannya. Pada saat ini, semua perhatian Yue Yiren tertuju pada tebing di depan, pada pilar cahaya kristal. Makanlah, ini enak, kamu harus memakannya. Suara kekanak-kanakan yang benar-benar berbeda dari suara gemuruh tadi, yang hanya seukuran jari dan milik Yue Yiren, keluar dari raksasa Yue di depan. Dari dia keluar dari mulut Yiren. Gambaran ini sangat bertentangan dengan harmoni. Namun saat ini, tidak ada yang peduli dengan pelanggaran perdamaian. Yang diperhatikan semua orang, termasuk Wu Yun, adalah perilaku Yue Yiren. Itu benar-benar meninggalkan Wu Yun dan terbang langsung ke langit menuju pilar cahaya kristal di tebing di kejauhan. Dan saat terbang menjauh, ia juga langsung mengecilkan tubuh raksasanya. Dengan cara ini dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh. Yue Yiren sama sekali tidak ada di sini untuk membantu Wu Yun. Tujuannya adalah pilar cahaya kristal. Kebanyakan dari mereka juga merupakan cahaya dewa super di dalam pilar cahaya. Pergilah, bajingan ini, apa yang dia lakukan? Apakah dia melupakanku? Saat dia berbicara, Wu Yun melirik ke arah Long Baozi, yang didorong olehnya dan dalam keadaan linglung tidak jauh dari sana. Dia memberi isyarat kepada Long Baozi untuk mengikutinya dan segera pergi ke sisi Yue Yiren. Sekarang,
jika mereka ingin bersaing dengan Feng Ke dan lainnya, mereka harus mengandalkan Yue Yiren. Entah apa yang dilakukan pria itu, dia malah langsung meninggalkanku. Pergi ke sana dulu. Namun, tidak ada yang berani menghentikan Yue Yiren. Karena itu tidak bisa dihentikan. Tapi kemudian, apalagi naga yang mengumumkan berita itu, bahkan ketika Wu Yun ingin mengikutinya, Feng Ke sudah bereaksi dan menghalangi jalannya. Pada saat ini, sepertinya Feng Ke masih belum sepenuhnya bereaksi terhadap kejutan dan kecelakaan tadi. Tapi perilaku bawah sadarnya memberitahunya. Meskipun binatang raksasa yang tidak terduga dan sangat aneh itu keluar dari Wu Yun, sepertinya ia tidak ingin berbicara dengan Wu Yun. Tapi sekarang, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuh Wu Yun dan merebut air esensi dewa. Tidak peduli dari mana asal-muasal binatang raksasa itu, apa yang dilakukannya sekarang. Membunuh Wu Yun dan mengambil air esensi ilahi adalah hal yang paling mereka pedulikan. Sial, mereka dihadang oleh bajingan ini. Trik apa yang dilakukan bajingan kecil itu hingga benar-benar melupakanku. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan berbisik. Melihat Yue Yiren yang tidak pernah menoleh ke belakang, dia benar-benar penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Saya ingat bahwa untuk membantu detoksifikasi, saya mempertaruhkan hidup saya dan pergi ke Ghost Cloud Star untuk mencari penawarnya. Tapi dia tidak menyangka akan melakukan ini sekarang. Meskipun dikatakan bahwa Yue Yiren diracuni, itu juga karena Wu Yun. Tapi memang benar dia akan mengorbankan nyawanya untuk membantu detoksifikasi. Apa yang dia katakan saat ini benar-benar membuat Wu Yun sedikit terdiam. Ini menimbulkan masalah lagi. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Ketika dia dan Long mengumumkan berita tersebut, mereka sekali lagi dikepung oleh Feng Ke dan yang lainnya, dan mereka sekali lagi jatuh ke dalam situasi berbahaya. Bunuh. Bunuh Wu Yun dan ambil air esensi ilahi sebelum binatang itu kembali. Feng Ke meraung dan memimpin lagi. Karena Wu Yun sangat dekat dengan Feng Ke, dan ketika dia melihat Feng Ke hendak mengambil tindakan, dia segera mundur dan menjaga jarak aman tertentu. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah penyiar naga. Untungnya, pengumuman naga tidak lagi sama linglung seperti sebelumnya. Mungkin dia masih ragu, tapi dia juga siap menghadapi tantangan itu lagi. Bab 2887 Makan semuanya. Kedua belah pihak sekali lagi berperang satu sama lain. Wu Yun dan Long mengumumkan kabar baik dan sekali lagi jatuh ke dalam situasi yang hampir putus asa. Wu Yun mengertakkan gigi dan bersiap untuk pertarungan putus asa lagi. Namun saat ini terjadi perubahan dan kelahiran kembali. Namun kali ini, perubahannya bukan lagi pada Yue Yiren. Tentu saja bisa juga dikatakan sebagai Yue Yiren. Sebab, di tengah kerumunan itu tiba-tiba ada yang berteriak. Cahaya Dewa Super, seseorang memasuki pilar cahaya. Itu adalah binatang itu dia. Ia memasuki pilar cahaya dan dibaptis oleh Cahaya Dewa Super. Setelah mengatakan ini, semua orang menoleh untuk melihat di mana pilar cahaya itu berada. Benar saja, di dalam pilar cahaya, seekor binatang kecil berwarna merah menyala seukuran jari dengan nyaman dibaptis oleh Cahaya Dewa Super yang seterang bintang. Tepatnya, itu bukanlah baptisan. Sebaliknya, dia menelan ludah. Saya melihat Yue Yiren mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya, yang sebenarnya tidak terlalu besar. Setiap kali saya mengambil bidikan, saya harus menelan seteguk besar cahaya super ilahi. Bahaya pilar cahaya telah hilang. Ayo, baptisan Cahaya Dewa Super. Ini lebih berharga daripada air esensi ilahi. Datang dan bunuh Wu Yun. Nanti, ia memakan Cahaya Dewa Super. Ayo cepat pergi. Nanti saja. Tapi dia dimakan oleh orang itu. Entah siapa yang meneriakkan beberapa patah kata. Saya tidak tahu siapa yang memimpin. Tiba-tiba, orang-orang yang awalnya memperhatikan sisi Wu Yun benar-benar berlari menuju pilar cahaya kristal seperti orang gila. Hal yang sama berlaku untuk Feng Ke dan 4 orang lainnya. Meskipun mereka bukan orang pertama yang tiba, mereka segera mengesampingkan Wu Yun untuk sementara. Tampaknya, seperti yang baru saja dikatakan orang tersebut, di mata mereka, cahaya super ilahi lebih penting daripada air energi ilahi di Wu Yun. Tentu saja, termasuk Wu Yun. Pada saat ini, meskipun Wu Yun tidak segera bergegas. Tapi dia tidak berpikir untuk melarikan diri, dia juga memikirkan apakah dia harus pergi dan melihat-lihat. Selain itu, ngomong-ngomong, Wu Yun tidak akan pergi begitu saja. Bagaimanapun, Yue Yiren masih di dalam. Meski Yue Yiren baru saja melakukan sesuatu yang membuat Wu Yun marah. Tapi Wu Yun jelas bukan orang yang bisa melepaskan teman-temannya. Setidaknya sekarang, dia menganggap Yue Yiren sebagai teman. Seperti yang diharapkan. Satu demi satu, sejumlah besar orang menerobos pilar cahaya kristal. Bahaya pancaran sinar memang telah hilang. Tampaknya itu sama dengan kebanyakan harta karun. Pada awalnya, akan ada tingkat kematian tertentu. Hanya ketika saatnya tiba sifat-sifat merusak itu akan hilang.
Setelah beberapa saat, semua orang benar-benar memasuki pilar cahaya. Ketika ada lebih banyak orang, kolom lampu menjadi ramai. Toh, seluruh diameter berkas cahaya hanya setengah meter. Tapi untungnya cukup panjang dan tinggi. Bisa menampung puluhan orang, bahkan ruangannya banyak. Dan satu hal lagi adalah setelah memasuki pilar cahaya, semua orang tampaknya menjadi lebih jujur. Dia tetap tidak bergerak, diam-diam menerima baptisan cahaya Dewa Super. Namun Wu Yun dengan tegas tidak percaya bahwa orang-orang ini benar-benar jujur. Dengan sedikit tebakan, Wu Yun memperkirakan bahwa setelah memasuki pilar cahaya ini, beberapa kemampuan, atau mungkin semua kemampuan, akan dibatasi dan tidak ada yang diizinkan melakukan apapun di dalam. Ayo saudara, cepat masuk. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke dalam, karena takut mati. Setelah melihat pemandangan di depan kita, kita bisa memastikan keamanan di dalam. Wu Yun meraung, membangunkan naga itu dengan linglung untuk mengumumkan kabar baik, lalu melangkah maju. Long Baozi bereaksi cepat, melompat, dan mengikuti Wu Yun dari dekat. Tapi Wu Yun tidak pergi saat ini. Bukan karena Wu Yun tidak bisa masuk. Tapi Wu Yun tidak masuk. Karena sepertinya sudah terlambat dan tidak perlu. Cahaya super ilahi di dalam pilar cahaya benar-benar hilang. Wu Yun tampak tertekan dan menatap Yue Yiren tanpa daya. Karena cahaya dewa super ini tidak hilang dengan sendirinya. Bukan karena dia telah sepenuhnya terserap oleh orang lain. Yang lain juga sudah menyerapnya, itu tidak bisa dihindari. Tapi pelaku sebenarnya yang menelannya adalah Yue Yiren. Saat ini ia sedang bersendawa. Perut kecil itu sudah bengkak dan bulat. Setelah berputar-putar di udara beberapa kali, dia berjalan keluar dari pilar cahaya. Beberapa orang melompat ke udara dan melayang di depan Wu Yun. Sambil bersendawa, dia menatap Wu Yun dengan tatapan pamer. Ini seperti mengatakan, terus kenapa, saya luar biasa. Wu Yun mengerti arti mata Yue Yiren, tapi dia tidak menjawab, malah memutar matanya, tidak tahu harus berkata apa. Orang ini benar-benar bisa memakan cahaya Dewa Super. Dan itu adalah jenis yang dimakan dengan bersih. Tentu saja, Wu Yun tidak bermaksud mengasihani cahaya Dewa Super ini. Apakah benda ini ada atau tidak ada hubungannya dengan dia. Yang dia pedulikan adalah karena Yue Yiren bisa memakan cahaya Dewa Super, apakah dia akan dimakan kemanapun dia pergi. Dan jika semuanya benar-benar akan dimakan, lalu kemana Wu Yun akan pergi untuk menerima baptisan cahaya Dewa Super. Sial, binatang itu telah memakannya. Keluar dan bunuh dia. Segalanya barusan hanya berumur pendek. Dan orang-orang yang baru saja masuk ke dalam dan siap untuk dibaptis pun silih berganti bereaksi. Mereka juga tahu bahwa Yue Yiren lah yang telah memakan semua cahaya Dewa Super. Saat ini, satu persatu bersiap untuk keluar dari pilar cahaya. Terlihat jelas bahwa mereka keluar dengan susah payah. Fenomena seperti ini mungkin bisa membuktikan bahwa tebakan Wu Yun sebelumnya benar. Setelah memasuki pilar cahaya, kemampuannya sendiri akan dikonsumsi dan ditekan. Tapi Yue Yiren tidak mempedulikan hal itu, dia masih menatap Wu Yun dengan tatapan pamer. Paman Xuan, kamu tidak membantuku sekarang, tetapi kamu tidak bertarung sekarang. Itu membuang-buang energi. Mereka belum keluar dan masih ada waktu untuk lari. Wu Yun memelototi Yue Yiren, lalu meraih Yue Yiren dan membawa Long Baozi bersamanya. Dua orang dan satu binatang, berlari dengan liar menuju kejauhan. Mungkin jika Yue Yiren bersedia membantu sekarang, pertempuran ini akan tetap mudah untuk dilakukan. Tapi Wu Yun merasa tidak perlu bertarung sekarang karena dia punya cukup waktu untuk lari. Dia mungkin tidak bisa mengalahkannya, dan dia tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika dia bisa mengalahkannya. Itu akan menjadi buang-buang waktu dan tenaga. Kedua, Wu Yun memandang Yue Yiren yang perutnya bulat dan penuh cahaya Dewa Super, diperkirakan sangat membutuhkan tempat untuk berlatih dan memurnikan, dan ini jelas bukan waktunya untuk bertarung. Setelah memikirkan dua hal ini, Wu Yun memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, sekelompok orang tertinggal di dalam pilar cahaya, kemampuan mereka ditekan, dan mereka keluar perlahan dan perlahan, mengaum tanpa daya. Namun kesenjangan ini pasti telah dipalsukan. Kelompok orang ini, terutama keempat orang Feng Ke, mungkin lebih berniat membunuh Wu Yun daripada sebelumnya. Bab 2888 Keamanan Sementara. Tapi tidak peduli bagaimana perasaan mereka saat ini, apakah mereka marah atau tidak, itu tidak masalah bagi Wu Yun. Setidaknya itu tidak menjadi masalah sekarang. Karena mereka tidak dapat menemukan Wu Yun. Namun, saat mereka marah, kelompok orang ini juga sangat terkejut dan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa monster kecil yang melompat keluar dari tubuh Wu Yun, yang tidak tahu apa itu, tiba-tiba bisa menjadi raksasa, menyusut hingga seukuran jari, dan menjadi begitu dewa super secara langsung cahaya. Bahkan tertelan dalam waktu sesingkat itu. Lalu bagaimana dengan penilaian cahaya dewa super lainnya? Bagaimana jika ditelan sampai kering juga?
Memikirkan hal ini, semua orang tercengang. Kemudian mereka buru-buru berpencar, masing-masing berlari ke arah yang berbeda. Kecuali Feng Ke dan 4 orang lainnya yang masih bersama, yang lainnya telah bubar. Feng Ke dan 4 orang lainnya juga pergi dengan tergesa-gesa setelah kunjungan singkat, tidak tahu apakah harus mencari Wu Yun atau mencari tempat berikutnya untuk ujian cahaya Dewa Super. Mungkin mereka bisa melakukan keduanya. Setelah orang-orang ini pergi, masih ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan, melihat ke arah kemana Wu Yun baru saja pergi, diam-diam dalam keadaan kesurupan. Tak heran, dia juga ketakutan dengan operasi Yue Yiren barusan. Tepatnya, saya tidak perlu takut, tapi kaget. Pertama, di dunia ini juga ada binatang buas. Tapi sama sekali tidak ada unicorn api seperti level monster mitos seperti Yue Yiren di sini. Para orc di dunia ini tidak kuat, dan mereka adalah jenis yang ditindas oleh manusia. Kedua, Yue Yiren sebenarnya bisa langsung menelan cahaya Dewa Super. Ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat mengerti. Apakah cahaya super ilahi itu? Sebagai orang dari alam Dewa Super, dia tahu betul dari mana sekte Raja Dao berasal. Dan cahaya Dewa Super, secara teoritis, bukan untuk dimakan sama sekali. Hanya melalui baptisan tubuh fisik dapat diubah sehingga kemampuan fisiknya dapat mencapai standar memasuki alam Dewa Super sebelum berkultivasi. Dan inilah yang didirikan oleh sekte Dao Wang mereka di sini. Tidak mungkin dan tidak masuk akal jika dimakan langsung. Tapi dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri. Karena itu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bisakah ini dimakan? Orang ini tidak hanya aneh, tapi dia juga memiliki orc yang aneh bersamanya. Sungguh. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi, yang penuh dengan rasa ingin tahu. Ketidakberdayaan senyum. Karena berdasarkan apa yang dia lihat dan dengar, dia tidak bisa lagi memahami masalah ini. Namun barusan, karena kejadian ini, dia malah lupa mengikuti Wu Yun saat dia pergi. Bisa dibayangkan juga betapa terkejutnya dia saat ini. Namun dengan kemampuannya, tidak ada masalah dalam menemukan Wu Yun. Saat ini, ada tempat lain yang jauh dari sini. Wu Yun menggendong Yue Yiren dan berlari bersama naga itu untuk mengumumkan kabar baik. Akhirnya, dia sekali lagi yakin bahwa dia berada di zona aman, lalu perlahan dia berhenti. Kali ini, Wu Yun tidak meninggalkan kesempatan untuk melihat kembali Feng Ke dan yang lainnya. Tidak mudah untuk bertahan, dan tidak perlu untuk tetap tinggal. Sulit untuk tetap tinggal karena begitu banyak Feng Ke dan yang lainnya yang hadir pada saat itu. Jika dia meninggalkan auranya, pasti akan ada lebih dari sekedar Feng Ke dan mereka berempat yang mengikutinya. Tidak perlu tinggal, karena sebelum itu, dia ingin memastikan apakah seorang kultivator sekte Raja Dao datang untuk melindunginya secara diam-diam. Tapi sekarang dia berubah pikiran, dia sudah berpikir bahwa tidak ada kultivator sekte Dao Wang yang akan datang untuk melindunginya. Dengan cara ini tidak perlu memverifikasinya. Tentu saja ada satu hal lagi. Itu adalah Yue Yiren. Yue Yiren jauh melampaui ekspektasi Wu Yun. Sebelumnya, Wu Yun khawatir akan dikepung oleh Feng Ke dan yang lainnya dan tidak punya pilihan selain melakukannya karena dia tidak memiliki pembantu. Dia sendirian, sekuat apapun dia tetap tidak akan mampu mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan. Jadi, saat itu, dia sangat membutuhkan bantuan. Kemudian saya tidak sabar untuk mencari tahu apakah benar ada kultivator sekte Dao Wang yang diam-diam membantu saya. Tapi sekarang, dengan Yue Yiren, tampaknya tidak terlalu penting apakah ada kultivator sekte Raja Dao di belakangnya yang bisa membantu. Tentu saja, jika ada, itu yang terbaik. Tapi jika tidak, tidak masalah. Bagaimanapun, selama Yue Yi dan dia bergabung, tidak akan ada masalah dalam menyapu tempat latihan ini. Dan sapuan ini tidak berarti tak terkalahkan secara langsung. Apa yang dia katakan adalah tidak peduli bagaimana situasinya, meskipun sama seperti sebelumnya, 4 Feng Ke dan lusinan orang datang untuk mengepungnya. Anda tidak akan masuk ke situasi di mana sulit untuk keluar. Belum lagi kemampuan bertarung Yue Yiren mungkin lebih kuat dari Wu Yun. Meskipun kekuatan Yue Yiren hanya setara dengan Wu Yun, atau bahkan sedikit lebih lemah, tidak ada orang lain yang bisa menjebak Wu Yun. Masalah terbesar sekarang juga ada pada Yue Yiren. Orang ini sepertinya tidak bisa diandalkan. Sama seperti sebelumnya, ia dengan jelas melihat Wu Yun dalam bahaya, tetapi yang dilihatnya hanyalah cahaya Dewa Super. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Wu Yun. Meski kali ini, karena berbagai kebetulan, Wu Yun tidak dalam bahaya. Tetapi bagaimana kalau lain waktu saja? Jika ini terus berlanjut, siapa yang bisa menjamin Wu Yun bisa lolos secara kebetulan seperti itu? Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah memperjelas segalanya dengan Yue Yiren. Ayolah, anak kecil, sekarang aman. Berdiri tegak dan diam. Kamu meninggalkanku sendirian sebelumnya dan pergi memakan cahaya Dewa Super. Aku harus bertarung denganmu.
Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, aku akan bersikap kasar padamu. Wu Yun menempatkan Yue Yiren di atas batu datar tidak jauh darinya. Pada saat yang sama, dia langsung ke pokok permasalahan dan mulai menanyainya secara langsung. Bab 2889 mari kita uraikan. Nak, aku menasihatimu untuk lebih bijaksana. Putri ini sekarang telah menerima kekuatan warisan dan lebih kuat darimu. Yue Yiren sepertinya tidak puas dengan nada bicara Wu Yun. Namun dalam perkataannya, ia tidak seyakin yang terlihat di permukaan. Bahkan saat dia berbicara, matanya terus mengelak. Terlihat bahwa itu agak bersalah. Mungkin, itu juga karena saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan sebelumnya. Namun, keadaannya segera menjadi tenang dari keadaan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mengubah sikap bersalahnya dan bahkan sikap arogannya. Nak, bagaimana putri ini tahu bahwa kamu dalam bahaya? Lagi pula, di mana tempat ini dan kemana kamu membawaku? Tiba-tiba ini menjadi tempat yang aneh. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Apakah putri ini memiliki kewajiban untuk melindungimu? Apa hubungannya denganku? Apakah kamu hidup atau mati? Jika kamu ingin aku membantumu, sebaiknya kamu bersikap sopan kepadaku. Jika tidak, aku menang, aku tidak peduli padamu. Teman baik, begitu kata-kata ini keluar, Wu Yun terdiam. Saya membuka mulut beberapa kali, tetapi saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena perkataan Yue Yiren memang masuk akal. Ia terbangun secara tiba-tiba. Saya benar-benar tidak tahu di mana ini. Begitu pula jika ngotot untuk berperang, bisa juga dikatakan benar-benar tidak mengetahui bagaimana situasi Wu Yun saat itu. Tentu saja, ini jika Yue Yiren bersikeras untuk berdebat. Faktanya, dengan kemampuan Yue Yiren, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahaya Wu Yun saat itu? Namun nyatanya, Yue Yiren memang sedang berdebat. Oleh karena itu, Wu Yun juga merasa tidak perlu memikirkan masalah ini. Selain itu, jika Wu Yun benar-benar menginginkan bantuan Yue Yiren, dengan temperamen orang ini, dia benar-benar harus dibujuk. Dengan pemikiran ini, Wu Yun pun dengan sabar membuat ceritanya singkat, padat dan langsung pada sasaran. Dia memberitahu Yue Yiren konteks seluruh kejadian dan bahaya yang dia hadapi saat ini. Di saat yang sama, dia juga dengan tulus mengundang Yue Yiren untuk membantu. Karena itu, Yue Yiren tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk puas dan berkata, benarkah? Jika Anda meminta bantuan saya, Anda harus memiliki sikap ini. Sikap sebelumnya benar-benar salah. Karena itu, pada saat ini, Yue Yiren mulai peduli dengan hal-hal lain di kepalanya. Sesuatu telah terjadi. Tapi Wu Yun tidak menyadarinya. Wu Yun bertanya-tanya apakah Yue Yiren setuju karena jawaban Yue Yiren. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Yue Yiren sebenarnya tertarik pada air esensi ilahi miliknya? Yue Yiren ini juga sangat licik. Mungkin bisa ditebak, jika dia mengatakannya secara langsung, Wu Yun mungkin tidak akan setuju. Bahkan jika dia diperas dengan cara tertentu, Wu Yun tidak akan mengangguk dengan mudah. Bahkan mungkin memiliki efek samping memperingatkan musuh dan membangkitkan kewaspadaan Wu Yun, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun dalam hati, saya memikirkan tentang masalah air senyuan. Itu benar, Yue Yiren berencana. Di lain waktu, dia akan memanfaatkan kurangnya perhatian Wu Yun, tanpa sadar, dan mencuri 5 botol air energi ilahi yang dikumpulkan Wu Yun di cincin penyimpanan. Ambil. Tapi dalam semua ini, Yue Yiren tidak menunjukkan apa-apa. Oleh karena itu, Wu Yun juga tidak diketahui. Pada saat ini, apa yang dipikirkan Wu Yun masih tetap apa yang dikatakan Yue Yiren tadi, apakah dia setuju atau tidak. Bukannya dia ingin ambil pusing. Hanya saja hal semacam ini ada hubungannya dengan kehidupan, dan Yue Yiren harus memberikan jawaban yang positif. Ambiguitas seperti itu sekarang pasti tidak mungkin terjadi. Bagaimana jika ia menghadapi bahaya lagi dan meninggalkan Wu Yun untuk memakan cahaya Dewa Super? Oleh karena itu, setelah beberapa saat, Wu Yun bertanya seolah mencari bukti. Hei, apakah kamu setuju? Kalau begitu, kita bertiga akan berangkat sekarang untuk mencari titik ujian berikutnya untuk cahaya Dewa Super. Tapi kita sudah sepakat sebelumnya bahwa jika kita menghadapi bahaya lagi, kamu harus membantuku selesaikan masalahnya dulu, lalu pikirkan tentang cahaya supernatural. Oke, tidak masalah. Kamu bilang begitu, tentu saja aku setuju. Yue Yiren bahkan tidak memikirkannya lagi. Bukan karena dia menipu Wu Yun. Ia memang bersedia membantu Wu Yun, pada kesempatan sebelumnya selain tertarik dengan cahaya Dewa Super, ia tidak terlalu memperhatikan apakah Wu Yun dalam bahaya atau tidak. Jika Anda menyadarinya, itu tidak akan hilang begitu saja. Sekarang setelah Wu Yun mengatakannya, ia tidak akan lagi melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, langsung meninggalkan Wu Yun. Adapun alasan lain mengapa saya langsung setuju. Tentu saja itu karena air esensi ilahi.
Sekarang, ia hanya ingin membujuk Wu Yun untuk berhenti curiga, dan kemudian dengan tenang menemukan cara untuk mengambil air suci Wu Yun. Jika terjadi kebuntuan dengan Wu Yun, tidak akan mudah untuk bertindak nantinya. Dengan cara ini, setiap orang memiliki idenya sendiri dan mencapai konsensus. Ketika keduanya mencapai konsensus, naga di samping datang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia memandang Wu Yun dan kemudian Yue Yiren. Setelah hanya menatap kosong beberapa kali, dia menggaruk kepalanya dan bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Sebenarnya, Long Baozi punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Misalnya, apa sebenarnya Yue Yiren itu, bagaimana asal-usulnya, mengapa mereka begitu kuat, dan sebagainya. Tapi dia sendiri bodoh, dan sekarang dia penuh pertanyaan. Itu sangat rumit sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, Wu Yun mungkin bisa menebak apa yang membuat Long Baozi penasaran. Oleh karena itu, dia memberikan penjelasan kasar kepada kabar sukacita naga. Tentu tidak semuanya benar, ada yang benar, dan ada juga yang dibuat-buat. Agar Long Bao mau mengerti, agar tidak menimbulkan lebih banyak keraguan dan bertanya lebih banyak. Hei, nak, lindungi aku. Cahaya Dewa Super yang kamu sebutkan itu. Sepertinya aku makan terlalu banyak. Aku perlu menyerapnya. Tonton saja dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Wu Yun dan Long Baozi baru saja selesai. Setelah mengatakan itu, suara Yue Yiren terdengar. Setelah mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba bereaksi. Benar sekali, masih banyak cahaya Dewa Super di tubuh Yue Yiren yang belum tercerna. Perut kecil itu masih bulat. Saya baru saja membicarakan hal lain dan benar-benar melupakan hal ini. Meskipun dia sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa Yue Yiren telah memakan semua cahaya supernatural, dia tidak khawatir sesuatu akan benar-benar terjadi pada Yue Yiren. Namun lebih baik memperbaikinya dengan cepat untuk memastikan kondisi pertarungan terbaik setiap saat. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin kapan atau di mana bahaya akan terjadi selanjutnya. Oke, aku akan membantumu melindungi hukum. Pegang erat-erat. Wu Yun mengangguk dan menjawab. Yue Yiren tidak sopan dan langsung mulai menyilangkan kaki bagian bawahnya, bermeditasi dan mengatur pernapasannya dengan baik. Bab 2890 menyerap cahaya Dewa Super. Sebenarnya dikatakan sebagai pelindung Dharma, namun nyatanya tidak berbahaya. Setidaknya untuk saat ini, tidak akan ada banyak bahaya. Terlebih lagi, Yue Yiren sendiri tidak akan benar-benar memasuki keadaan mengabaikan dunia luar sepenuhnya. Ia masih memiliki persepsi tertentu terhadap dunia luar. Tapi meski begitu, jika Wu Yun melindungi hukum, itu memang bisa menghilangkan banyak kekhawatiran. Pada saat ini, apa yang sebenarnya paling dipedulikan Wu Yun, selain melindungi Dharma, adalah dia juga secara khusus ingin tahu apa efeknya setelah orang Yuyi memakan lampu Dewa Super ini dan menyerap semuanya. Mungkinkah, seperti mereka, dia dibaptis dan membiarkan tubuhnya mencapai kondisi Dewa Super terlebih dahulu? Hanya saja mereka membaptis dari luar, sedangkan orang Yuyi membaptis dari dalam keluar. Atau apakah cahaya Dewa Super ini memiliki efek lain pada Yue Yiren? Inilah yang paling dipedulikan Wu Yun saat ini. Segera, Yue Yiren telah sepenuhnya memasuki kondisi pemurnian cahaya Dewa Super. Yang bisa dilihat hanyalah lingkaran cahaya samar yang memancar dari tubuh, mengelilingi tubuhnya. Tampaknya lingkaran cahaya samar ini juga merupakan cahaya Dewa Super. Hanya saja kondisinya jauh lebih lemah dibandingkan kondisi sebelumnya. Namun esensinya tetap sama. Dan lingkaran cahaya ini berangsur-angsur menghilang setelah beredar di sekitar tubuh Yue Yiren selama beberapa hari. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan secara pasti kemana perginya. Tapi kebanyakan dari mereka mungkin terserap oleh tubuh mereka. Wu Yun waspada terhadap gerakan di sekitarnya. Di saat yang sama, dia selalu mengawasi semua perubahan pada Yue Yiren. Dilihat dari kondisi penyerapan Yue Yiren saat ini, Wu Yun merasa seharusnya tidak ada kejutan besar. Kemungkinan besar, reaksi yang disebabkan oleh cahaya super dewa ini terhadap orang-orang Yuyi juga terjadi pada tubuh itu sendiri, dan bukan di tempat lain. Hanya saja cara penyerapan orang Yuyi berbeda dengan manusia seperti mereka. Alhasil, tetap berperan membaptis tubuh fisik. Namun sebenarnya, hal itu hanya dapat dipahami dengan cara ini. Karena Wu Yun tahu bahwa cahaya super ilahi itu sendiri bukanlah harta karun yang kuat dan langka. Ini sendiri adalah orang yang kuat dari Sekte Dao Wang, yang didirikan di sini melalui beberapa cara untuk memungkinkan para pembudidaya yang dipilih dari dunia bawah yang belum mencapai alam dewa super untuk memperkuat energi tubuh fisik terlebih dahulu. Satu-satunya peran yang dapat dimainkannya adalah memperkuat tubuh fisik. Hal ini tidak dapat memberikan pengaruh yang meningkat pada budidaya. Jika itu benar-benar dapat mempengaruhi kultivasi seseorang, maka metode Sekte Dao Wang mungkin tidak ada bandingannya. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Tidak ada kecelakaan atau bahaya. Yue Yiren perlahan terbangun dari keadaannya, dan perutnya yang bulat perlahan menyusut.
Dengan terikat, dia melompat ke bahu Wu Yun. Dia memandang Wu Yun, lalu ke Long Baozi yang linglung di sampingnya, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, ayo pergi dan temukan cahaya Dewa Super. Benda ini cukup kuat, tubuhku sepertinya itu jauh lebih kuat, dan beberapa kali lagi, tubuhku mungkin akan bisa memasuki kondisi Dewa Super terlebih dahulu. Yue Yiren berkata dengan puas. Wu Yun juga mengerutkan kening dan mengangguk diam-diam. Karena itu, lebih pasti lagi bahwa efek cahaya Dewa Super ini pada orang Yui memang untuk memperkuat tubuh fisik. Setelah beberapa saat, 2 orang dan 1 binatang berangkat lagi. Tidak ada tujuan pastinya. Karena tempat pengalaman ini tidaklah kecil, dan tujuan Wu Yun saat ini adalah menemukan titik ujian cahaya Dewa Super. Tentu saja, jika saya menemukan peluang lain pada saat itu, saya tentu tidak akan melepaskannya. Mengenai bahayanya, Wu Yun tidak terlalu peduli sekarang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, saat itu dia khawatir dikepung karena tidak punya pembantu. Tapi sekarang Yue Yiren membantu, tidak perlu khawatir. Tidak perlu menyembunyikannya dengan sengaja. Hanya sombong seperti ini, kemanapun kamu ingin pergi, kemanapun kamu pergi. Saat menghadapi rintangan yang bodoh, seranglah jika bisa, bunuh jika bisa, dan mundur selangkah jika tidak bisa dikalahkan. Singkatnya, tidak ada lagi bahaya bagi kehidupan. Belum lagi, keberuntungan Wu Yun sangat bagus. Hanya kurang dari 1/4 jam sejak mereka meninggalkan tempat mereka tinggal dan berjalan ke kiri. Tempat ramai lainnya muncul. Itu masih menjadi poin penilaian cahaya Dewa Super. Hanya saja kali ini sudah tidak lagi berada di bawah tebing. Namun di ruang terbuka yang datar. Pilar cahaya kristal menjulang dari tanah ke langit. Bentuk dan strukturnya persis sama dengan yang terlihat sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini pilar cahaya kristal muncul dari tanah. Apalagi kisaran diameternya tidak hanya 0,5 meter seperti sebelumnya. Kali ini mencapai beberapa meter. Dan ada lebih banyak orang yang mengelilinginya daripada sebelumnya. Ada ratusan orang. Wu Yun memperhatikan dari kejauhan dan melihat secara umum kerumunan di sekitarnya. Meskipun sebelumnya ada beberapa wajah yang dikenal di bawah tebing, Feng Ke dan 4 lainnya tidak ada di sana. Sepertinya Feng Ke dan 4 orang lainnya tidak mengetahui tempat ini. Di saat yang sama, selain kerumunan, Wu Yun juga dengan hati-hati melihat pilar cahaya kristal yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Wu Yun menemukan bahwa cahaya supernatural yang menembus pilar cahaya itu pasti beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, jumlah cahaya Super God yang dimiliki oleh setiap titik penilaian cahaya Super God berbeda. Sekarang ada lebih banyak cahaya Super God di pilar cahaya ini daripada sebelumnya. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia juga menemukan masalah. Poin penilaian ini seharusnya muncul begitu saja. Sebab, di depan ada yang memperingatkan dengan keras. Semuanya, jangan ke sana dulu. Pilar cahaya ini berbahaya saat pertama kali keluar. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Perlu beberapa saat sebelum bahayanya hilang. Dan orang yang mengingatkanku datang dari titik penilaian sebelumnya di tebing. Karena mereka punya pengalaman, mereka tahu cara masuk dengan aman. Juga karena kita tahu bahwa begitu masuk, tidak perlu berkelahi, dan bobot baptisan yang diterima setiap orang pada dasarnya sama. Itu sebabnya saya dengan baik hati mengingatkan Anda. Dan jika tidak semua orang mendapat bagian yang sama, mereka mungkin ingin sebanyak mungkin orang lain mati, dan bahkan tidak akan mengingatkan mereka.